Halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya Dina Nur Fitriani, salah satu personal analis trading di DDMax. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing mengenai teknik, salah satu teknik yang mana teknik ini powerful, simple, tapi bisa bikin profit konsisten. Nah, kali ini kita akan kupas tuntas teknik MA Merdeka ya. Mungkin Bapak Ibu udah banyak yang mengenal ya teknik ini, teknik MA Merdeka, cuman mungkin ada beberapa juga yang masih belum paham bagaimana cara mengoperasikan teknik MA Merdeka ya. Dalam trading forex itu ada dua cara kita menganalisa, yaitu analisa teknikal dan juga ada analisa fundamental. Analisa teknikal itu adalah metode analisa yang mana menggunakan grafik dan indikator untuk mengidentifikasi tren atau pola harga yang dapat membantu para trader membuat keputusan perdagangan yang tepat. Nah, dari salah satu dari banyaknya indikator yang mudah dipelajari itu adalah MA atau moving average ya. Nah, apa sih itu moving average? Moving average sendiri adalah salah satu indikator simple yang mana banyak trader gunakan untuk menganalisa harga ya, yang mana moving average ini adalah indikator yang menghitung pergerakan rata-rata harga sesuai dengan periode tertentu yang digunakan. Selain untuk mengetahui kapan kita entry dan exit market, dengan menggunakan moving average juga kita dapat menentukan area support resisten dan juga dapat menentukan arah tren yang sedang berjalan, yaitu trend up atau trend down atau sideways kayak gitu ya. Lalu MA Merdeka ya, moving average Merdeka. Kenapa disebut Merdeka ya? Karena mungkin warnanya merah putih sama seperti bendera kita, dan juga teknik ini tuh diciptakan saat di bulan kemerdekaan Indonesia di bulan Agustus ya. Jadi makanya disebut moving average Merdeka atau MA Merdeka. Nah, MA Merdeka sendiri itu merupakan salah satu teknik powerful juga yang dimana ada dua moving average yang digunakan. Time frame yang digunakan yaitu time frame H1 ya. Yang pertama itu MA12 dengan periode 12 dan juga metode eksponensial warnanya putih ya. Lalu yang kedua itu MA24 dengan periode 24 dan juga metodenya simple. Jadi kalau yang tadi 12 itu metodenya eksponensial, kalau yang 24 itu metodenya simple. Nah, warnanya warna merah untuk yang MA24. Jadi MA12 warnanya putih, MA24 itu warnanya merah. Nah, lalu ada rules-nya atau aturan untuk menggunakan MA Merdeka ini. Yang pertama yaitu persilangan kedua MA antara MA12 dan juga MA24. Tunggu cross atau persilangan antara dua moving average. Mungkin di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, contohnya seperti ini. Sudah terjadi persilangan atau cross antara MA24 dan juga MA12. Nah, lalu yang kedua, rules yang kedua itu adalah candle konfirmasi, yaitu candle yang sudah melepaskan diri atau menjauh dari MA, baik itu MA12 ataupun 24. Contohnya seperti ini. Nah, setelah ada cross atau persilangan, lalu ada candle konfirmasi, candle yang menjauh atau dia sudah melepaskan diri dari MA. Kalau apabila candle konfirmasinya itu berada di bawah MA, maka kita bisa ambil posisi sell. Begitupun sebaliknya, ketika candle konfirmasinya itu berada di atas MA, maka kita bisa ambil posisi buy. Nah, setelah dua syarat rules terpenuhi, maka jika candle konfirmasi berada di bawah MA, kita bisa melakukan transaksi sell dengan memasang take profit dan stop loss 1:1. Biasanya disesuaikan dengan pair yang ditransaksikan. Apabila menggunakan pair yang memiliki range tinggi seperti emas atau XAUUSD, kita biasa ambil 5-7 poin untuk TP dan SL-nya. Dan sebaliknya, apabila range-nya kecil, kita bisa ambil 3-5 poin saja. Biasanya itu di mata uang ya. Ini untuk tradingnya intraday. Trading intraday atau scalping itu bisa. Nah, contohnya seperti ini.
ada cross atau persilangan antara MA12 dan juga MA24. Lalu ada candle konfirmasi. Nah, ini candle konfirmasinya contoh kalau yang digambar ini konfirmasinya di bawah MA ya, berarti kita bisa ambil posisi sell. Open posisi sell di sini targetnya 5 sampai 7 poin ya untuk emas. Nah, apabila candle konfirmasinya itu berada di atas MA, maka kita bisa melakukan open transaksi buy dengan memasang take profit dan stop loss 1:1. Biasanya disesuaikan dengan pair yang ditransaksikannya juga. Ya, sama seperti tadi. Nah, apabila cross atau persilangan sudah terlewati, maka kita bisa perhatikan dan menunggu harga kembali ke area MA dan tunggu candle konfirmasinya lagi. Jika candle konfirmasinya berada di bawah MA, maka kita bisa ambil posisi sell, dan apabila candle konfirmasinya di atas MA, maka kita bisa ambil posisi buy. Jadi kita tidak hanya harus menunggu rules yang pertama, yaitu cross MA ya. Jadi kita bisa tunggu harganya itu menyentuh MA. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah telat nih momen untuk crossnya, nah Bapak Ibu tinggal menunggu harganya itu kembali ke MA. Setelah ada candle menyentuh ke MA, harganya menyentuh ke MA, nah tinggal Bapak Ibu tunggu candle konfirmasi. Jadi rulesnya itu hanya ada dua yang tadi. Yang pertama cross MA ya, cross MA atau persilangan antara MA12 dan juga 24. Apabila tidak ada cross MA, Bapak Ibu tinggal menunggu harganya itu menyentuh ke MA, ke salah satu MA 12 atau 24 gitu. Nah, dan rules yang kedua itu candle konfirmasi, candle yang tidak menyentuh atau sudah menjauh dari MA. Jadi kalau misalkan sudah ada dua tersebut baru open posisi. Kalau misalkan candle konfirmasinya di atas MA berarti kita bisa buy, candle konfirmasinya di bawah MA berarti kita bisa ambil posisi sell. Tapi dua rules ini itu harus terpenuhi. Kalau misalkan hanya satu saja, hanya harganya menyentuh MA saja atau baru persilangan saja belum ada candle konfirmasi, Bapak Ibu tidak boleh open posisi gitu. Ya. Nah, seperti ini contohnya. Di sini ada candle konfirmasi buy, kita bisa ambil posisi buy. Ini ada cross persilangan ya di sini. Cross persilangan MA8 dan juga 21. Lalu ada candle konfirmasi buy-nya di sini, candle konfirmasinya di atas MA berarti kita bisa ambil posisi buy. Kalau misalkan sudah sudah dipasangin TPSL, ternyata sudah TP nih. Terus harganya atau trennya itu masih kuat, MA24 dan juga MA12-nya masih melebar, Bapak Ibu bisa open posisi lagi, tapi tunggu harganya menyentuh dulu MA, baru ada candle konfirmasi lagi, kita bisa ambil posisi buy. Seperti contohnya seperti ini, menyentuh MA, lalu ada candle konfirmasinya di atas, berarti kita bisa ambil posisi buy. Ketika sudah TP, tunggu dulu lagi, kalau misalkan dia menyentuh MA, candle konfirmasi di sini bisa ambil posisi buy lagi. Seperti itu. Jadi selama dia masih melebar, si MA-nya 24 dan juga 12 nya masih melebar, Bapak Ibu masih bisa open posisi sesuai dengan arahan trennya. Tapi kalau misalkan harganya sudah ke area MA 12 dan juga 24 seperti ini, nah ini jangan dulu open posisi, kita harus lihat dulu ya candle konfirmasinya seperti apa. Nah, ini larangan open posisi. Dilarang open posisi apabila trennya sedang sideways. Pertama, apabila sedang sideways atau kurangnya volatilitas harga, maka kita tidak ada momen untuk transaksi gitu kan, karena harganya berada di area MA ya. Biasanya ditandai dengan harga yang masih menempel-nempel di area MA atau range-nya masih kecil dan naik turun di area yang sama. Nah, kalau seperti itu atau sideways itu kita jangan dulu open posisi ya. Contohnya seperti ini gambarnya. Nah, lalu dilarang open posisi juga apabila berada di area support dan juga area resisten.
Apabila harga sudah berada di area support atau resisten, alangkah baiknya kita menunggu apakah support resisten itu sudah terbreakout atau retrace kembali. Walaupun dari segi rules MA Merdekanya sudah terpenuhi, baiknya kita menunggu terlebih dahulu. Jadi walaupun misalkan dalam rules MA-nya dia sudah masuk nih momennya gitu kan ya untuk entry posisi, tapi ternyata harganya itu sudah berada di area resisten ataupun area support, kita harus tunggu dulu apakah dia breakout atau retrace gitu, karena biasanya di area support resisten itu sudah terjadi pembalikan harga atau biasanya di situ ada pembalikan harga dan lain sebagainya. Makanya kita tunggu dulu walaupun secara rules MA Merdekanya sudah terpenuhi gitu. Jadi teknik MA Merdeka ini sangat akurat apabila kondisi pasar sedang trending ya, baik itu trend up maupun trend down gitu. Dapat digunakan di semua time frame juga dan di semua pair. Namun hindari apabila sedang terjadi rilis berita ekonomi ya, karena biasanya kalau misalkan ada news, range-nya itu sangat besar, volatil banget, makanya lebih baik kita skip dulu kalau misalkan sedang ada news ya. Biasanya newsnya lumayan high impact kayak gitu itu kan, jadi kita harus hindari aja dulu. Nah, lalu gunakan juga lot yang bijak, disesuaikan dengan balance Anda masing-masing. Apabila gunakanlah lot yang bijak ya. Jadi sesuaikan dengan balance-nya. Semisal modalnya 10.000 maksimal berarti 1 lot kayak gitu kan ya. Ya disesuaikan saja dengan money manajemennya masing-masing kayak gitu. Mungkin segitu ya rules yang kita gunakan dalam MA Merdeka ini. Memang sangat simple ya, tinggal kita prakteknya aja, banyakin berlatih, learning by doing gitu kan ya di MT5-nya masing-masing. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas, Bapak Ibu bisa diskusi langsung di kelas education di Dimex Education Center atau di kelas private with Miss Chenly kayak gitu kan ya. Salam sukses dan happy trading juga untuk Bapak Ibu semuanya. Kalau misalkan ada yang masih belum paham gitu kan ya, Bapak Ibu bisa langsung datang ke kantor di Dimex di Jalan Garuda nomor 88 Bandung, atau bisa menghubungi kontak di bawah ini. Oke, itu saja. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan segera komen di kolom komentarnya. Mohon maaf juga kalau misalkan ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Silakan jangan lupa share dan like dan subscribe juga channel YouTube di Dimex Official. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.